Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar pelajaran biologi, masih di bab 2 yaitu struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia, materi 2 sistem organ tubuh manusia. Yang kedua yaitu sistem otot. Tujuan pembelajaran yang harus tercapai pada hari ini, yang pertama, menjelaskan fungsi dari sistem otot pada tubuh manusia. Yang kedua, mengidentifikasi struktur penyusun sistem otot pada tubuh manusia. Ketiga, menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem otot tubuh manusia. Sistem otot. Apa itu sistem otot? Yaitu sistem yang berada di dalam tubuh manusia, di mana mengakibatkan tubuh manusia dapat bergerak. Nah, karena sistem otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Artinya, fungsi sistem otot adalah sebagai alat gerak aktif. Menurut jenisnya, ada 3 macam otot. Yang pertama yaitu otot lurik, kedua otot polos, ketiga otot jantung. Kita bahas satu persatu. Otot lurik. Otot lurik bekerja di bawah saraf sadar atau volunter. Artinya otot lurik ini dapat kita kendalikan dengan sadar. Contoh misalnya ketika kita menyuruh tangan untuk mengangkat, tangan kita akan otomatis mengangkat. Atau misalnya ketika kita menyuruh kepala kita untuk menengok ke sebelah kiri, maka kepala kita akan menengok ke sebelah kiri. Artinya yang bekerja pada saat menggerakkan tangan tadi atau menggerakkan kepala tadi yaitu menggunakan otot lurik. Nah, sifatnya cepat menanggapi rangsangan. Tadi ketika kita meminta menggerakkan kepala, langsung otot luriknya bekerja sehingga proses bekerjanya ini sangat cepat. Ketiga, inti sel lebih dari satu dan terletak di tepi sel. Nah, kita lihat gambar di sini. Yang berwarna hitam, titik-titik berwarna hitam ini adalah inti selnya. Inti selnya lebih dari satu pada setiap satu sel. Jadi bisa ada 2, bisa ada 3. Dan ciri khasnya inti selnya terletak di tepi sel. Jadi ada di pinggiran dari setiap sel otot. Keempat, mengandung serabut otot. Kelima, terdapat pada organ luar. Sekarang kita ke yang kedua yaitu otot polos. Otot polos bekerja di bawah saraf tidak sadar atau involunter. Nah, berbeda dengan otot lurik, kalau otot polos tidak bisa kita kendalikan. Dia bekerja secara sendiri tanpa harus kita perintahkan. Yang kedua, cara bekerjanya lambat, di mana dia menanggapi rangsangannya ini tidak secepat otot lurik. Ketiga, inti sel ini ada satu terletak di tengah. Nah, ini kalau pada gambar yang berwarna hitam ini adalah inti selnya dan di dalam satu sel hanya ada satu inti. Yang keempat, otot ini banyak dijumpai pada organ-organ dalam. Contohnya misalnya pada paru-paru, pada usus, pada tenggorokan atau kerongkongan, kemudian pada lambung. Nah, sehingga tadi ya, kerjanya ini tidak di bawah kendali kita. Nah, terbayang ya kalau misalnya kita harus menyuruh dulu otot lambung bekerja, nah ini pasti akan melelahkan. Sehingga otot lambung dan organ-organ dalam lainnya ini bekerja menggunakan otot polos tanpa harus ada perintah dari otak kita. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung, sesuai dengan namanya. Yang kedua, otot jantung bekerja di bawah saraf tidak sadar, involunter. Nah, tadi ya sama dengan otot polos. Jadi otot jantung juga tidak dikendalikan langsung oleh pikiran kita, sehingga jantung bisa terus bekerja, bisa terus memompa meskipun kita tertidur ataupun sedang istirahat. Ketiga, lambat menanggapi rangsangan. Keempat, inti satu atau lebih dari satu. Nah, jadi biasanya letak intinya ada di tengah
Kemudian intinya ada satu, ada yang lebih dari satu, terkadang ada yang dua, seperti ini, satu, dua. Sehingga di sini dikatakan intinya lebih dari satu. Nah, itu adalah macam-macam otot di dalam tubuh manusia. Sekarang kita ke sifat kerja otot. Berdasarkan tujuan kerjanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada otot antagonis. Nah, apa itu otot antagonis? Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contohnya, otot bisep dan otot trisep. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Nah, kita lihat gambar di sini. Otot bisep itu ada di bagian atas, sedangkan otot trisep ini ada di lengan bagian bawah. Ketika kita mengangkat lengan kita ke atas, seperti gambar ini, nah maka otot bisep yang di atas ini akan berkontraksi atau bekerja. Sedangkan otot trisep yang ada di bawah sini dia akan berelaksasi atau istirahat. Nah, inilah yang disebut dengan antagonis, berlawanan. Yang kedua contohnya misalnya untuk menurunkan lengan ke bawah, otot trisep ini berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Jadi kebalikannya. Ketika menurunkan lengan, otot bisep istirahat atau berelaksasi, otot trisep ini berkontraksi atau bekerja. Sifat kerja otot yang kedua yaitu otot sinergis. Nah, apa itu otot sinergis? Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama. Nah, kita ingat kata dasarnya sinergis, berarti berbarengan, bersamaan. Bisa bersamaan untuk mengerut atau bisa bersamaan untuk berkontraksi. Nah, apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Nah, kalau di sini contohnya, ini ada contoh gambar lengan tangan kanan. Nah, ini ketika kita membuat tangan kita asalnya menengadah ke atas telapaknya, kemudian kita balik menjadi menelungkup. Nah, ini ada proses otot sinergis di mana di sini bisa kalian lihat ini adalah pronator teres atau otot yang menempel di antara ujung kepala tulang humeral atau humerus dan ada yang menempel di tulang ulnar. Nah, yang bawah sini ada pronator quadratus, ini otot yang menempel pada tulang ulna dan tulang radius. Nah, jadi ketika tangannya menengadah ke atas, kemudian kita balikan tangannya, maka kerja dua otot ini berbarengan, yaitu bersamaan berkontraksi dan bersamaan berelaksasi. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu menganalisis gangguan dan kelainan otot. Ini sebetulnya ada banyak, tapi Ibu pilih 5 saja yang paling umum dan yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada kram dan kaku leher. Nah, kram atau kekejangan karena kelelahan otot. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan pekerjaan yang menggunakan otot sangat berat tanpa adanya pemanasan. Jadi kenapa kalau berolahraga harus ada pemanasan terlebih dahulu? Itu tujuannya salah satunya untuk membuat otot kita siap. Kalau misalnya saat olahraga kita tidak pemanasan, otot kita belum siap, tapi kita langsung memberi beban yang besar sehingga akhirnya dia kejang. Yang kedua ada kaku leher. Nah, kalau kaku leher ini karena kesalahan gerak sehingga mengakibatkan otot leher meradang. Nah, ini biasanya kalau orang awam bilangnya salah bantal. Nah, kalau dilihat gambar, nah gambar yang pertama ini kram. Nah, saat kram ini sebaiknya tidak boleh dipijat. Jadi sebisa mungkin bagian otot kita direlaksasi, dilemaskan gitu ya kalau bahasa Indonesianya, sehingga ototnya ini bisa kembali semula. Nah, kalau dipijat, ini takutnya saat ototnya kejang,
Jadi bayangkan ada karet balon yang sedang ditarik, kemudian kamu pijit-pijit, akhirnya apa? Takutnya robek atau misalnya nanti malah rusak bagiannya. Nah, otot kita juga seperti itu. Jadi kalau kram tidak boleh dipijat. Nah, kalau yang kedua ini gambar kaku leher. Jadi biasanya sakitnya di sebelah sini. Nah, ini karena biasanya pada saat tidur ini posisi bantal yang salah atau posisi tidur yang dari awal sampai akhir tetap. Jadi tidak ada perubahan. Yang kedua, ada gangguan otot yaitu distrofi. Nah, distrofi otot adalah penyakit yang menyebabkan kelelahan pada otot-otot yang dekat dengan batang tubuh. Nah, ini kalau distrofi ini adalah penyakit keturunan. Jadi biasanya ini kalau keluarganya ada yang punya penyakit distrofi, biasanya anak atau cucunya juga mempunyai penyakit distrofi. Sehingga di sini jelaskan gen yang membawa sifat distrofi ini adalah yang berupa resesif, artinya gen lemah. Jadi jangan khawatir gen ini tidak muncul terus-menerus. Nah, biasanya dibawa oleh kromosom X. Nah, manusia mempunyai 2 kromosom, 2 kode, yaitu X dan Y. Kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Jadi laki-laki dan perempuan itu juga bisa membawa gen yang memiliki penyakit distrofi ini. Nah, ini gambarnya. Ini otot bisep yang normal. Jadi ukurannya cukup besar dan menempel di tulang. Nah, sedangkan yang menderita distrofi, ini ototnya ini menjadi lebih kecil. Nah, biasanya ini mengakibatkan penderitanya ini mengalami kelumpuhan. Penyakit yang ketiga yaitu infrak miokard akut. Nah, ini adalah penyakit yang terjadi pada otot jantung di mana adanya kematian otot jantung karena penyumbatan pada arteri koroner. Otot-otot jantung tidak tersuplai darah akan mengalami kerusakan atau kematian mendadak. Nah, di sini ada gambarnya. Ini adalah jantung kita. Nah, ketika adanya kematian, nah otot jantung yang mati adalah ini, sehingga mengakibatkan darah itu tidak bisa mengalir ke sini. Akibatnya apa? Akibatnya jantung tidak bisa bekerja secara maksimal, dan biasanya infrak miokard akut ini juga dikenal sebagai heart attack atau serangan jantung. Yang keempat, ada penyakit kardiomiopati. Nah, kardiomiopati ada kerusakan otot jantung sehingga menyebabkan dinding jantung tidak bergerak sempurna dalam menyedot dan memompa darah. Penyebabnya bisa dikarenakan konsumsi alkohol berlebih, infeksi virus, dan hipertensi. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi, ini adalah jantung kita. Jantung kita terdiri dari 4 ruang. Ada atrium kanan dan kiri, ada ventricle kanan dan kiri. Nah, ini adalah dindingnya. Nah, yang normal dindingnya seperti ini, tidak terlalu tebal. Tapi yang mengalami penyakit kardiomiopati itu dindingnya mengalami penebalan. Sehingga akibatnya apa? Sehingga pergerakan jantung untuk mengembang dan mengempis ini terganggu. Akibatnya saat menyedot darah dan memompa darah juga ikut terganggu. Nah, hati-hati untuk yang mengkonsumsi alkohol berlebih, ini bisa mengidap penyakit kardiomiopati. Nah, kenapa bisa? Karena ketika mengkonsumsi alkohol, biasanya jantung itu berdetak lebih cepat. Akibatnya apa? Jika terus-terusan jantungnya disuruh untuk bekerja seperti itu, lama-lama dindingnya akan menebal. Atau bisa karena infeksi virus ataupun hipertensi. Hipertensi disebut juga sebagai tekanan darah tinggi. Penyakit yang kelima, yaitu ada tetanus. Nah, tetanus adalah penyakit pada otot saat keadaan otot berkontraksi terus-menerus, sehingga menjadi kejang disebabkan oleh racun bakteri, yaitu bakteri Clostridium tetani. Nah, biasanya bakteri ini terdapat pada logam berkarat. Jadi biasanya kasus tetanus ini misalnya kita tertusuk paku yang berkarat atau logam yang berkarat. Nah, ini di dalam logam-logam berkarat ini ada bakteri Clostridium tetani. Nah, untuk mengobatinya biasanya dilakukan pemberian suntikan ATS atau antitetanus serum. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada gambarnya.
Misalnya ada seseorang yang tertusuk oleh logam yang sudah berkarat, kemudian mengandung bakteri Clostridium tetani. Nah, nanti akibatnya apa? Otot di sekujur tubuh ini mengejang. Jadi biasanya sampai orangnya itu posisi tubuhnya seperti orang yang sedang kayang. Jadi bagian tubuh atasnya ini melenting, bagian tengahnya ini melenting ke atas, saking ototnya itu betul-betul mengejang, dan bahkan bagian wajah, otot-otot wajah pun ikut mengejang. Nah, tetanus ini terkadang dianggap sebagai penyakit yang biasa saja, padahal tetanus ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Jadi ketika penanganannya lambat atau ketika penanganannya kurang tepat, maka pasien atau korban yang menderita ini akan bisa mengalami kematian. Nah, jadi untuk berhati-hati, biasakan menggunakan alas kaki ketika berjalan, kemudian berhati-hati saat melewati benda-benda logam, terutama yang berkarat. Jangan sampai kita tertusuk. Nah, itu adalah 5 gangguan dan kelainan otot. Tugas untuk hari ini yaitu merangkum materi mengenai sistem otot, meliputi macam-macam otot dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua yaitu tentang gangguan dan kelainan pada sistem otot. Tugas, kalian kerjakan di buku tulis beserta soalnya, kemudian kirimkan foto hasil tugas kalian bisa melalui Google Classroom, WhatsApp, atau email. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu melalui WhatsApp ataupun di forum Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.